Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja selama belajar di rumah. Baik, hari ini Ibu masih akan tetap membahas tentang pecahan. Pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan 3 pecahan berturut-turut. Baik, perhatikan soal di depan. 2/3 ditambah 3/4 ditambah 5/6. Hasilnya adalah seperti pada pembahasan sebelumnya, kita akan menyamakan penyebut dari ketiga angka di bawah ini, 3, 4, dan 6. Kita bisa menggunakan KPK atau mencari kelipatan dari ketiga bilangan tersebut. Baik, kita akan coba dengan mencari kelipatan. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. 4 kelipatannya 4, 8, 12, dan seterusnya. 6 kelipatannya adalah 6, 12. Perhatikan dari ketiga angka ini ada angka yang sama, yaitu angka 12. Maka penyebutnya dari 3, 4, dan 6 kita samakan dengan angka 12. 12 akan kita bagi 3, hasilnya adalah 4, kita kali 2, hasilnya adalah 8. Lalu 12 dibagi 4, jawabannya adalah 3. 3 kita kalikan ke atas, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Yang ketiga, 12 kita bagi angka 6. Jawabannya adalah 2. 2 kita kalikan 5. Hasilnya adalah 10. Maka 8 ditambah 9 ditambah 10 hasilnya adalah 27/12. Atau bila kita sederhanakan ke pecahan campuran menjadi 2/3/12. Ini adalah tentang penjumlahan 3 pecahan campuran. Perhatikan contoh di papan tulis. 2 1/5 ditambah 3 2/7 ditambah 1 4/10. Hasilnya adalah, yang harus kita lakukan, sudah belajar di pembelajaran sebelumnya bahwa ketika ada pecahan campuran, kita akan mengubah dulu soal dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Baik, kita rubah dulu soalnya. 2 dikali 5 ditambahkan 1. 2 dikali 5 10 tambah 1. 11/5 ditambah, ini sama, dikalikan ke bawah, dijumlahkan ke atas. 3 dikali 7 21 ditambah 2 23/7. Lalu yang terakhir 1 dikalikan 10 ditambahkan 4. 1 dikali 10 10 ditambah 4 14/10. Sekarang kita akan menyamakan penyebut dari ketiga angka di bawah ini. Caranya kita akan mencoba dengan cara mencari KPK dari ketiga angka yang ada di papan tulis. Kita akan mencari KPK dari bilangan 5, 7, dan 10. Ingat ya, untuk mencari KPK, gunakan angka yang terkecil dulu. Apabila angka 2 bisa membagi salah satunya, kita gunakan angka 2. Apakah angka 2 bisa membagi salah satu dari ketiga bilangan ini? Bisa ya, angka 10 ini bisa kita bagi 2. Hingga kita simpan angka 2 di sini. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka kita turunkan tetap angka 5. 7 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap turunkan angka 7. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sekarang setelah angka 2, angka berapa yang bisa membagi ketiga angka yang ada di depan? Angka 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, maka kita gunakan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 7 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tetap turunkan angka 7. 5 dibagi 5 hasilnya adalah
1. Masih ada angka yang harus kita bagi. Angka 7 ini bisa dibagi dengan angka 7. 1 dibagi, ini tetap turunkan angka 1 karena sudah angka 1. 7 dibagi 7, jawabannya adalah 1. Ini kita turunkan 1. Maka selesai. 2, 5, 7. KPK dari 5, 7, dan 10 adalah 2 dikali 5 dikali 7. 2 dikali 5 10, 10 dikali 7 adalah 70. Maka KPK dari 5, 7, dan 10 adalah 70. Sekarang kita pindahkan ke atas. Penyebutnya kita samakan dengan angka 70. 70 dibagi 5 dikali 11. 70 dibagi 5, 14. 14 dikali 11, jawabannya adalah 154. Yang kedua, 70 kita bagi dengan angka 7, hasilnya adalah 10. 10 kali 23, jawabannya adalah 230. Yang terakhir, 70 kita bagi 10. Hasilnya adalah 7. 7 dikali 14, jawabannya adalah 98. Maka 154 ditambah 230 ditambah 98, hasilnya adalah 482 per 70. Terakhir, kita akan memperkecil atau membuat bilangan ini menjadi angka pecahan campuran kembali. 482 dibagi 70. 70 dikali berapa yang mendekati angka 482? Jawabannya dikali angka 6. 6 dikali 70 hasilnya adalah 420. Kita kurangi, sisanya adalah 62. Maka 6 ini kita tulis sebagai bilangan asli. Sisanya kita simpan di atas. Simpan lagi penyebutnya. Maka 482 per 70 kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 62 per 70. Kita masuk ke sub pokok selanjutnya, menjumlahkan 3 pecahan, tapi kombinasi antara pecahan biasa dan campuran. Perhatikan contoh di depan. 1 per 3 ditambah 2 per 5 ditambah 1 2 per 6. Seperti biasa, kita akan mengubah dulu yang termasuk pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. 1 3 per 5, 1 dikali 3 ditambah 1. 1 dikali 3, 3 ditambah 1, 4 per 3. Karena ini bentuknya sudah pecahan biasa, maka kita tinggal turunkan soalnya sama seperti di atas. Yang ketiga, 1 2 per 6. 1 kita kalikan 6, tambahkan 2. 1 dikali 6, 6 ditambah 2, 8 per 6. Yang akan kita lakukan sekarang adalah menyamakan penyebut dari ketiga bilangan 3, 5, dan 6. Kita lihat apakah angka 2 bisa membagi salah satu dari ketiga bilangan di papan tulis ini. Ada ya angka 6 ini, maka kita simpan 2. 3 dibagi 2 karena tidak bisa kita tuliskan angka 3 kembali. 5 dibagi 2 karena tidak bisa kita tuliskan angka 5 kembali. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sekarang apakah angka 2 bisa membagi ketiganya? Tidak bisa ya, maka kita gunakan angka 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3 karena tidak bisa kita turunkan angka 5. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Sekarang agar angka 5 ini menjadi angka 1, kita bagi angka 5 ini dengan 5. Ini kita turunkan angka 1, 5 dibagi 5, 1. Kita turunkan 1. Selesai.
KPK dari 3, 5, dan 6 adalah 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Maka KPK dari 3, 5, dan 6 adalah 30. Kita turunkan penyebut yang sama untuk angka 3, 5, dan 6 adalah 30. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. 10 dikali 4, 40. Sekarang 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 kita kalikan 2, hasilnya adalah 12. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan 8, hasilnya adalah 40. Maka 40 ditambah 12 ditambah 40 hasilnya adalah 92/30. Atau kita jadikan pecahan campuran kembali. 92 dibagi 30. Perkalian 30 yang mendekati angka 92 adalah 3. 3 dikali 30 hasilnya adalah 90. Sisanya 2. Maka kita tulis 3 sebagai bilangan asli. Sisanya kita simpan di atas. Per penyebutnya kita tulis kembali. Hasilnya adalah 3, 2/30. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak tentang penjumlahan 3 pecahan berturut-turut, baik itu penjumlahan pecahan biasa, pecahan campuran maupun pecahan biasa dan campuran. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat